Baik, perkenalkan, nama saya Suharno Sidik dengan NIM 226121098. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah Metodologi Studi Islam yang diampu oleh Bapak Ahmad Mahfudi. Baik, langsung saja kepada pertanyaan yang pertama, mengenai apakah perbedaan antara pendekatan budaya, antropologis, dan sosiologis dalam metodologi studi Islam, dan bagaimana implementasi ketiga pendekatan tersebut. Lalu beserta dengan contoh-contohnya. Yang pertama mengenai pendekatan budaya. Pendekatan budaya dalam studi Islam berfokus pada nilai-nilai, norma, dan simbol-simbol yang membentuk praktik keagamaan. Pendekatan ini menganggap bahwa agama tidak hanya sekedar sistem kepercayaan, akan tetapi juga merupakan bagian integral dari budaya masyarakat. Dalam konteks ini, peneliti yaitu saya akan menganalisis mengenai bagaimana tradisi, seni, bahasa, dan praktik sosial mengetahui untuk apa yang mempengaruhi cara orang menjalankan agama mereka. Contohnya seperti sebuah perayaan Idul Fitri di Indonesia dapat menggunakan pendekatan budaya adat untuk mengeksplorasi bagaimana tradisi lokal seperti makanan khas dan adat istiadat itu mempengaruhi cara masyarakat merayakan hari-hari tersebut. Lalu kita juga dapat mengamati bagaimana nilai-nilai gotong royong dan kebersamaan tercermin dari praktik keagamaan tersebut. Lalu yang kedua ada pendekatan antropologis. Pendekatan antropologis dalam studi Islam berfokus pada pemahaman agama dalam konteks kehidupan sehari-hari individu dan kelompok. Jadi pendekatan ini itu menekankan pentingnya observasi langsung dan interaksi dengan komunitas untuk memahami bagaimana agama dihayati dan dipraktikkan dalam konteks sosial yang spesifik. Lalu mengenai contoh implementasinya seperti apabila melakukan penelitian di sebuah desa di Jawa Tengah untuk memahami bagaimana masyarakat muslim setempat menjalankan praktik ibadah sehari-hari seperti sholat dan puasa dengan berinteraksi secara langsung dengan penduduk, kita juga dapat mengamati bagaimana nilai-nilai agama diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari serta bagaimana tradisi lokal mempengaruhi praktik keagamaan. Lalu yang ketiga ada pendekatan secara sosiologis. Jadi pendekatan sosiologis dalam studi Islam yaitu bagaimana cara kita menganalisis interaksi sosial dan struktur masyarakat dalam konteks keagamaan. Lalu di dalam pendekatan ini kita berfokus pada bagaimana agama mempengaruhi dan dipengaruhi oleh dinamika sosial seperti gender dan kekuasaan. Lalu mengenai contoh implementasinya terdapat yaitu mengenai bagaimana seorang peneliti atau kita mampu menganalisis peran organisasi keagamaan seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam mempengaruhi perubahan sosial di masyarakat. Lalu kita juga dapat mengumpulkan data mengenai program-program sosial yang dijalankan oleh organisasi-organisasi tersebut. Lalu kita juga dapat menganalisis dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi di komunitas muslim. Dan ketiga pendekatan ini, yaitu tadi budaya, antropologis, dan sosiologis, memberikan kita sebuah perspektif yang berbeda, namun saling melengkapi dalam memahami fenomena keagamaan di dalam konteks agama Islam. Lalu dengan menggabungkan ketiga pendekatan ini, kita sebagai peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana agama berfungsi dalam kehidupan masyarakat serta bagaimana praktik keagamaan dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Lalu dengan demikian, metodologi studi Islam mampu memberikan kita wawasan yang lebih mendalam dalam dan kaya tentang dinamika keagamaan dalam masyarakat muslim. Terima kasih.